Bapa di sorga, inilah ungkapan hati serta kerinduan kami. Rindu untuk menyenangkan hati-Mu di dalam seluruh hidup kami. Itu doa kami, permohonan kami. Kiranya Engkau memberi kami kesanggupan, supaya di dalam kehidupan ini ada kerinduan yang mendalam. Kami ingin seperti Yesus. Firman-Mu sebentar akan disampaikan. Biar setiap kami sungguh-sungguh mau mendengar firman. Dan bukan hanya sekedar mengetahui, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Urapi hamba-Mu, supaya setiap perkataan yang diucapkannya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah, kami siap, dan dengan sukacita kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kemurahan hati, kunci menggapai iman yang sejati. Salah satu ajaran Yesus yang paling menantang dalam hidup kita, namun yang dipenuhi dengan kasih yang mendalam, adalah tentang kemurahan hati. Kita mau beriman sebagaimana seorang murid Kristus memiliki iman untuk menghidupi kehidupan sebagai murid daripada Yesus. Nah, saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama mencoba renungkan, belajar tentang kemurahan hati yang dilakukan oleh Bapa di sorga. Dan yang Yesus perintahkan supaya setiap kita bermurah hati seperti Bapa di sorga. Kemurahan hati itu tidak hanya sekedar seseorang mau memberi materi yang ada pada dia, pada orang lain. Bukan hanya sekedar dia memberi. Tetapi lebih daripada itu, saudara-saudara, adalah sikap hati yang tulus. Sikap hati yang tulus untuk berbuat baik kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan dari akibat yang kita perbuat itu. Kemurahan hati itu merupakan buah dari kasih Allah. Artinya seseorang yang sudah mengecap, merasakan kebaikan hati Allah dalam dirinya, maka kasih itu akan nampak dan akan dibuktikan dalam hidup kita dengan bermurah hati. Ajaran Yesus tentang kemurahan hati kita akan lihat dalam Injil Lukas 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membencimu.
membenci kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jikalau kamu memberi pinjaman kepada orang dan berharap akan menerima kembali, apakah jasamu? Orang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuh-musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapa yang di sorga maksud. Saudaraku sekalian, mengucapkan atau menyebut, mendefinisikan kemurahan hati atau bermurah hati memang tidak terlalu sulit. Dalam konteks atau pemahaman kita secara umum. Kita mau memberi kepada orang karena dia baik sama kita. Kita menolong dia karena dia pernah menolong saya. Saya akan mendoakan dia sebab dia pun pernah mendoakan saya. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dari apa yang kita baca ini, apa yang Yesus maksudkan dengan kemurahan hati. Dan bagaimana kita dapat menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Saudara-saudara, sekali lagi ini ajaran Yesus yang sangat menantang. Kenapa menantang? Karena berbeda dengan norma-norma, aturan-aturan yang lazim. Berdoa untuk musuhmu, berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kamu. Kalau pipimu ditampar, kasih lagi pipi yang lain. Semua itu terbalik dengan konsep yang ada di dunia ini. Kemurahan hati itu adalah wujud dari iman seseorang kepada firman Allah.
Mungkin sebagian kita berkata tidak mungkin dan tidak akan bisa kita lakukan ini. Terlalu berat. Maka sekali lagi, kemurahan hati. Seseorang akan bermurah hati itu didorong oleh iman yang ada pada dia. Dengan kata lain, kadar iman kitalah yang akan memungkinkan kita bisa melakukan prinsip-prinsip bermurah hati atau kemurahan hati sebagaimana Yesus maksudkan. Yang pertama, kemurahan hati yang Yesus maksudkan adalah yang pertama mengasihi musuh. Di ayat 27-28. Kasihilah musuh-musuhmu. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Berkati mereka yang mengutuk kamu. Berdoa bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Apakah ini tidak terbalik? Hukum dunia tidak bisa terima ini. Saudara-saudaraku sekalian, tapi Yesus katakan kasihi. Kasihi musuh-musuh. Tahukah saudara-saudara bahwa pada zaman Yesus, hukum yang berlaku pada masa itu adalah hukum balas. Saling membalas. Itu norma umum yang ada, peraturan yang lazim, hukum membalas. Misalnya mata ganti mata itu membalas. Gigi ganti gigi itu membalas. Itu yang ada pada masa itu Bapak Ibu Saudara. Itu budaya yang ada pada masa Yesus. Hukum saling membalas. Tetapi Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi musuh. Dan inilah yang disebut dengan sesuatu yang bertentangan pada norma sosial yang lazim saat itu. Dan Yesus mengajak setiap orang yang mengaku dirinya sebagai muridnya untuk teladani kasih Allah yang sempurna. Meneladani kasih Allah yang sempurna. Sebab dengan mengasihi musuh, kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sejati. Apapun komentar saudara hari ini, tak mungkin bisa dilakukan. Terserah saudara untuk menilai. Tetapi yang menekankan kebenaran ini adalah Yesus sendiri. Mengasihi musuh itu bukan peraturan manusia. Sebab manusia mungkin memang tidak akan suka dengan hukum itu. Kesukaan manusia adalah hukum balas, saling membalas. Dan ketika kita bisa mengasihi orang yang memusuhi kita, berbuat baik kepada orang yang membenci kita, itulah yang disebut dengan kemurahan hati. Dan saudara dan saya hanya bisa lakukan itu kalau engkau punya iman yang sesungguhnya, iman yang sejati pada Allah. Sebab mengasihi musuh itu bukan hal yang mudah. Menuntut perasaan, menuntut melampaui perasaan negatif. Karena biasanya orang yang memusuhi kita, mau ngomong apapun saudara, mau benar apapun saudara bilang, dia tidak mau dengar. Kalau dia sudah memusuhi kita. Yang benar pun saudara katakan, pasti dia tidak akan pernah terima. Karena dia tidak suka. Untuk orang-orang seperti itu firman berkata, kasihi dia. Kasih ini bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang tindakan nyata yang mencerminkan kasih Allah. Saudara-saudara, dengan mengasihi musuh, kita menghancurkan
menurunkan dinding permusuhan yang mencoba memisahkan kita dari sesama. Tindakan mengasihi musuh itu menjadi kesaksian yang kuat tentang kuasa Kristus dalam hidup kita. Itu sebabnya Yesus berjanji bahwa mereka yang mengasihi musuh akan menerima upah yang besar. Dan merekalah yang disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang maha tinggi. Siapa mereka? Yang mau mengasihi musuh. Inilah kemurahan itu. Inilah kemurahan hati itu, saudara. Sebab setiap kita pasti punya alasan tentang kebenaran ini. Kita akan berkata, mudah saja kau bilang mengasihi musuh. Yang tidak tahunya kau bagaimana dia memperlakukan saya. Yang tidak tahunya Anda bagaimana sakitnya, malunya saya dibuatnya. Sekali lagi, tidak ada alasan untuk kita membela diri. Tetapi yang Tuhan mau sekali lagi adalah mengasihi musuh. Siapakah musuh? Mereka yang tidak suka dengan kita. Mereka yang membenci kita. Mereka yang mendendam kita. Merekalah musuh-musuh. Tetapi kemurahan hati yang pertama adalah belajar dari apa yang Tuhan katakan ini. Mengasihi musuh. Yang kedua, memberi tanpa mengharapkan balasan. Sebelum saya lanjut kepada poin berikut, memang dari poin-poin ini tidak ada yang mudah dan kita mau katakan menyenangkan. Kalau ini baru saya suka, pasti sudah tidak nanti katakan tidak ada yang disukai. Mengasihi musuh, kita bilang enggak bisa. Apalagi ini. Memberi tanpa mengharapkan balasan. 29:30. Siapa yang menampar pipimu yang satu, beri juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubah, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Semua kita rata-rata yang mendengar ini pasti berkata, ini tidak mungkin. Memberi tanpa mengharapkan balasan. Nah, kembali kepada konteks budaya pada masa itu. Pada zaman Yesus, saudara-saudara, prinsip ekonomi didasarkan pada pertukaran yang seimbang. Ya. Apa yang saya terima harus seimbang dengan apa yang saya beri. Keseimbangan. Tapi Yesus, saudara-saudara, menekankan memberi tanpa mengharapkan balasan. Ini sama dengan tadi hukum balas yang pertama, mengasihi musuh. Siapa yang membenci, memusuhi kita harus dibalas juga. Itu yang ada pada masa itu. Yesus ubah. Ini juga sama. Memberi tanpa mengharapkan balasan. Siapapun akan berkata itu tindakan bodoh. Tetapi ajaran Yesus tentang memberi tanpa mengharapkan balasan. Memang ini secara mendasar. Secara radikal bertentangan dengan norma sosial yang ada saat ini. Saudara-saudara, kenapa ini disebut? Kenapa ini disebut? Ini saudara-saudara di ayat yang terakhir tadi bilang, bermurah hatilah kamu sama seperti Bapamu adalah murah hati. Poin yang pertama, poin yang kedua harus dilakukan. Didasarkan pada apa yang Allah telah perbuat dalam hidup kita. Allah memberikan kasih-Nya kepada kita secara cuma-cuma. Semua kita suka dengan itu. Kasih Allah itu adalah kasih yang murah hati.
Maka dengan memberi tanpa mengharapkan balasan itu menunjukkan bahwa kita sedang meneladani kasih Allah yang sempurna. Jadi sebenarnya tidak semudah yang kita bayangkan sesuai dengan syair-syair lagu itu. Syair lagu itu tidak salah. Ku mau sepertimu Yesus. Itu tidak ada salah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah maukah kita mengikuti teladan daripada apa yang telah Tuhan lakukan. Memberi tanpa mengharapkan balasan itu memang panggilan yang tinggi. Menuntut kita untuk melepaskan diri kita yang egois. Yang mementingkan diri sendiri. Tetapi sekarang dituntut belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang yang sering terjadi adalah kita suka membalas juga. Waktu aku sakit, dia tidak besuk aku. Sekarang dia yang sakit, aku pun tidak akan besuk dia. Itu memberi dengan mengharapkan balasan. Waktu ibadah KTM di rumahku, dia tidak hadir. Sekarang giliran di rumahnya, aku pun tidak hadir. Itu yang ada. Saudara-saudaraku sekalian, itu selalu takaran-takaran atau patokan-patokan yang kita buat. Mari kita berubah. Kalau mau disebut anak-anak Allah yang maha tinggi. Alkitab tadi berkata, kalau engkau berbuat baik kepada orang yang baik padamu, orang berdosa pun bisa lakukan itu. Oke ya, sekali lagi. Kalau engkau menolong orang yang pernah menolongmu, orang berdosa pun bisa lakukan. Yang orang berdosa tidak bisa lakukan adalah ketika kau disakiti, engkau berbuat baik pada dia. Itu yang tidak bisa dilakukan. Maka Alkitab berkata, kita harus ikuti apa yang Bapa kehendaki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari semua kita bertobat, berubah. Sebab dengan kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita, Alkitab berkata engkau sedang menaruh bara di atas kepalanya. Haleluya. Saya berdoa semua kita berubah. Jangan selalu balas. Waktu anakku lahir, dia tidak datang ke rumah sakit. Sekarang anaknya lahir. Aku datang ke rumah sakit, tidak layak. Tidak. Engkau balas dendam. Dan itu bukan ciri anak Allah yang maha tinggi. Ciri siapa? Orang berdosa. Alkitab yang bilang, bukan saya. Yang ketiga, saudara-saudara, kemurahan hati yang Yesus maksudkan adalah melakukan kebaikan tanpa pamrih. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian pada mereka. Hidup ini saudara-saudara, bukan hanya take, mengambil, tapi take and give. Alkitab berkata, apa yang kau kehendaki orang itu perbuat padamu, perbuat juga kepada dia begitu. Haleluya. Apa yang kau kehendaki si A, bapak itu, ibu itu berbuat padamu, perbuat juga kepada dia seperti itu. Engkau tidak suka diomongin, jangan omongin orang. Itu aja. Apa yang kita tidak suka orang perbuat pada kita, saya tidak suka, jangan lakukan itu pada dia. Oke. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, ini disebut ayat 32 itu ya. Apa jasamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. 33. Jikalau kamu berbuat baik
berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Memang dia baik, kau berbuat baik kepadanya. Apa jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. 34. Jikalau kamu memberi pinjaman kepada orang dan berharap akan menerima kembali, apa jasamu? Orang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Kita masuk pada bagian yang ketiga, saudara pun tidak menyukai ini. Inilah hukum yang semua berbeda dengan hukum atau standar dunia. Melakukan kebaikan tanpa pamrih adalah wujud nyata kasih Allah yang tanpa syarat itu. Tindakan ini bukan hanya sesuatu yang terlihat dari luar, tetapi melibatkan perubahan hati kita. Hati yang mendalam, yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri. Silakan saudara pertahankan teorimu, tidak masalah. Ya, sekali lagi silakan, tidak masalah. Tapi nanti kita akan ketemu jawaban terakhir itu di poin yang keempat. Silakan bertahan pada komentar saudara. Kebaikan yang kita lakukan tidak hanya berdampak pada si penerima. Berdampak pada diri kita. Berdampak pada lingkungan kita, pada komunitas kita. Meskipun menantang panggilan untuk berbuat baik tanpa pamrih, membawa harapan dan sukacita. Apa artinya Pak? Apa artinya kita berbuat baik tanpa pamrih? Saya menolong dia bukan supaya saya ditolong, itulah dia. Saya akan berbuat baik kepada dia bukan supaya dia berbuat baik kepada saya. Tapi tugas saya sebagai anak Allah, saya berbuat baik kepada dia. Mau dia berbuat jahat terhadap saya, itu tidak urusan saya. Urusan dia dengan Allah. Itu namanya tanpa pamrih. Saya menolong dia bukan supaya dia menolong saya. Jadi saudara-saudara, antara etika dan moral itu beda. Moral itu adalah tindakan yang bisa dilihat oleh orang lain dari perbuatan kita. Oke, dengar baik ya. Itu moral. Sesuatu yang kita buat lalu orang lain bisa lihat perbuatan itu. Etika pun sampai ke situ, tapi etika itu punya satu yang tidak dimiliki moral. Tapi dari sudut pandang etika ada motif. Perhatikan baik, ada motif. Artinya apa yang mendorong saya melakukan perbuatan ini? Kasih contoh ya. Di jalan raya ada orang terjatuh tabrakan setengah sadar. Lalu ada orang lain menolong yang terjatuh itu. Ditolongnya. Tapi secara moral orang bilang, bagus sekali dia. Ditolongnya. Tapi etika belum. Etika itu bilang, apa motivasi kau menolong dia? Bukan hanya sekedar tindakan yang nampak itu, tapi juga sampai kepada bagian terdalam. Jadi internal dan eksternal, batiniah dan lahiriah. Moral itu berurusan pada yang lahiriah, yang artinya dilihat oleh orang lain. Ada orang jatuh ditolong, lalu orang menilai dia. Baik sekali bapak itu, baik sekali ibu itu, baik sekali anak muda itu. Ditolong orang yang jatuh itu. Tapi etika tanya, apa sesungguhnya motivasimu menolong dia? Sebab sekarang di kota-kota besar banyak motivasi terselubung. Kelihatannya baik, tapi karena dilihat setengah sadar diseludupkan juga dompetnya. Ada rumah kebakaran. Si anak muda buru-buru angkatin televisi dan lain-lain. Orang bilang, bagus sekali dia. Disiram pakai air kotoran dan lain sebagainya. Panas, dia terobos. Supaya menyelamatkan televisi orang yang sedang kebakaran. Tunggu dulu. Menyelamatkan televisi itu supaya tidak terbakar. Atau membawa pergi kabur untuk dirinya.
Nah, saudaraku sekalian yang terkasih, orang percaya dipanggil untuk berubah. Lakukanlah sesuatu tanpa pamrih. Itulah hukum Kristus. Sekali lagi silahkan dikomentari. Tapi firman bilang begitu. Nah, tadi saya bilang, yang keempat ini yang terakhir, itu yang akan merampungkan semua. Menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. 3 kebenaran, 1, 2, dan 3. Walaupun itu bertentangan dengan hukum yang lazim. Tetapi kalau mau disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi, 3 hal itu harus dilakukan. 35, 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik. Siapa? Allah baik. Terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan jahat. Hendaklah kamu murah hati. Nah, ini ayat terakhir ya. Hendaklah kamu murah hati. Teladannya siapa? Teladannya siapa? Sama seperti Bapamu. Yesus bilang sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, kita seringkali terlalu bahagia sebatas disebut orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya. Sampai di situ kita puasnya luar biasa. Tetapi menjadi anak Allah itu bukan sekedar status, ya, bukan sekedar status. Bukan sekedar sebutan. Tetapi hubungan intim kita dengan Dia. Jadi kalau saudara dan saya disebut anak Allah bukan hanya status. Tetapi lebih daripada status itu ada hubungan kedekatan kita dengan Allah. Dengan Bapa. Itulah makanya kita disebut sebagai anak. Kita sangat bersyukur diterima dalam keluarga Allah. Kita sangat bersyukur bisa berkomunikasi langsung dengan Allah melalui doa. Dan kita bersyukur kita dapat merasakan kasih-Nya yang tak terbatas sampai hari ini. Saudara-saudara. Sebagai anak Allah, sekali lagi sebagai anak Allah kita harus mengalami apa yang disebut dengan transformasi, perubahan. Perubahan karakter. Supaya Tuhan tidak dicela orang. Bukankah orang akan berkata percuma? Percumanya kau orang Kristen. Percumanya kau hamba Tuhan. Kalimat-kalimat itu sering muncul. Kenapa? Karena puas hanya pada sebutan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita puas sampai di situ. Tapi kalau disebut tadi bukan hanya sebutan tapi kehubungan, kedekatan kita. Berarti kalau kita anak Allah, maka kita sebagai anak harus mencerminkan karakter Bapa, karakter Allah. Itu maksudnya. Coba kalau saudara punya anak biologis saja yang bapak-bapak, anak biologis ya. Dengar ke saya, anak biologis. Saya seorang pendeta. Saya punya anak 3. Kalau anak saya ini melakukan sesuatu, sebutlah kesalahan, pasti orang bilang, percuma kau anak pendeta. Ke situ larinya. Ya percuma, bapakmu pendeta. Maunya apa? Dari ucapan itu, bapakmu pendeta, kau pun harus bergaya dan berhidup sebagaimana seorang pendeta. Itu maksudnya, kan betul.
Tidak salah, kalimat itu benar. Tapi kalau kita hubungkan dan kaitkan itu kepada status kita sebagai anak Allah. Pernah enggak Bapak Ibu berpikir? Sekali lagi, pernah enggak kita merenungkan, saya anak Allah. Sudahkah saya hidup layaknya sebagai seorang anak Allah? Sudahkah saya hidup layaknya sebagai seorang hamba Tuhan? Itu pertanyaan mendasar penting. Jangan hanya disebut orang percaya. Jangan hanya disebut orang Kristen, murid Kristus, tapi kita hidup berseberangan dengan apa yang Tuhan tetapkan. Kasihilah musuh. Itu tidak mudah, tapi itu sebuah perubahan, transformasi. Ya. Memberi pengampunan, memberi kebaikan, memberi kemurahan hati. Itu hanya bisa dilakukan hati yang sudah ditransformasi, diubah. Dan dia sadar dirinya anak Allah. Dan kalau saya sebagai anak Allah, maka saya harus hidup layaknya sebagai anak Allah. Itu persoalannya. Kita memiliki warisan kekal. Sebagai pewaris kerajaan Allah. Yaitu untuk menikmati kehidupan abadi bersama dengannya. Jadi saudara-saudara, dengan menunjukkan kemurahan hati, kita mencerminkan karakter Allah dan menjadi saksi hidup dari kasih-Nya yang besar. Saya akan baca sekali lagi ayat yang terakhir yang kita baca. Karena di situ ada perintah. Hendaklah kamu murah hati. Kenapa saya dan saudara murah hati? Bukan karena orang suruh, bukan karena siapa-siapa suruh. Tapi untuk meneladani Bapa kita. Karena disebut sama seperti Bapamu adalah murah hati. Pelan-pelan berubah. Saudara jangan terlalu pelit, apalagi dengan dirimu. Ada orang sangat pelit. Pelitnya sama dirinya lagi. Alkitab mengajar kita hari ini bermurah hati. Apa yang bisa kau perbuat, perbuat. Sebab banyak orang tidak mau berbuat apa-apa. Bukan karena tidak ada. Bukan karena tidak memiliki, hanya karena hatinya tidak bermurah hati. Ya sebagai hamba Tuhan saya suka lihat itu di jemaat ini. Kalau dilihat dari unsur ini, harusnya dia tidak seperti ini dia. Lihat unsur itu. Dilihat dari unsur ini, seharusnya sudah naik di sini dia. Bisa seperti itu penilaiannya. Contoh orang rela memberi atau tidak memberi itu sekali lagi bukan karena tiada. Sekali lagi bukan karena tiada. Memang dia tidak mau beri. Bukan karena tiada, bukan karena tidak sanggup. Memang dasar hati tidak mau beri. Tapi ada orang yang secara ukuran manusiawi kita berkata, luar biasa ya. Kenapa dia beri? Hatinya. Itulah yang disebut murah hati. Janda miskin yang murah hati. Orang kaya itu murah hati enggak? Tidak. Karena kita berkata orang kaya memberi dari kelimpahannya. Dari kelimpahannya. Setelah hitung-hitung, wah ini masih ada. Kasihkanlah sisanya ini. Tapi janda itu dikatakan oleh Alkitab, dia memberi dari mana? Kekurangannya. Itulah murah hatinya. Kekurangannya. Dengan aku memberi ini. Walaupun jumlahnya sangat kecil. Dibanding dengan orang kaya yang memberi. Tapi Yesus berkata, persembahan siapakah yang dikenan oleh Allah? Allah persembahan janda itu. Kenapa? Karena janda itu memberi dari apa yang, dari kekurangannya. Janda itu. Tapi orang kaya itu memberi dari kelimpahan. Jadi kadang-kadang itulah yang membuat orang tidak mau berbuat apa. Nah oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita tunjukkan kemurahan hati dalam hidup kita. Dengan cara, mari belajar mengasihi orang yang membenci kita. Belajar mengasihi orang yang memusuhi kita. Kedua,
Beri tanpa mengharapkan balasan. Aku berbuat baik padamu. Kalau engkau balas dengan ketidakbaikan, itu urusan Anda, urusanmu. Tugasku berbuat baik. Lakukan kebaikan tanpa pamrih. Jangan pernah balas dendam. Saya berharap jemaat semua kita berubah. Jangan saya dengar lagi di antara saudara pernah akan ngomong itu. Saya akan tegur. Aku tidak mau datang ke rumahnya KTM. Karena waktu di KTM di rumahku dia tidak datang. Engkau melanggar kebenaran ini. Wah, sekarang dia lagi opname di rumah sakit. Aku tidak mau besuk dia. Karena ketika aku sakit atau ketika keluarga aku pernah sakit, dia tidak datang. Yang lain datang, dia tidak datang. Lakukanlah kebaikan tanpa pamrih. Dengan melakukan itu maka kita disebut sebagai apa? Anak-anak Allah yang maha tinggi. Amin. Kami mengucap syukur untuk firman ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami meneladani Bapa Sorgawi. Sebagai Bapa yang bermurah hati. Sebab firman-Mu berkata, kami harus bermurah hati sama seperti Bapa kami bermurah hati. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.